Aku masih ingat betul detik itu, seperti adegan film yang berputar lambat di kepala. Sinar matahari sore menembus daun-daun mangga di taman belakang rumah orang tuaku di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Bau tanah basah setelah hujan siang masih menempel di udara. Sinta berdiri di depanku, tangannya memegang pipiku lembut, matanya yang coklat gelap penuh cinta. "Rina, aku nggak peduli siapa yang lihat," bisiknya sebelum bibir kami bertemu. Ciuman itu hangat, penuh harapan, penuh rahasia yang sudah kami jaga selama setahun ini. Kami bertemu di kampus dulu, saat aku kuliah jurusan komunikasi dan dia jurusan desain. Awalnya cuma teman diskusi tugas, lalu jadi lebih. Di Indonesia ini, cinta seperti kami harus disembunyikan rapat-rapat. Keluargaku konserati, ayahku pengusaha properti kecil-kecilan yang selalu bilang de perempuan baik-baik cari suami, bukan main-main sama sesama perempuan. Sinta juga dari keluarga sederhana di Bekasi, ibunya jualan makanan di pasar, ayahnya sudah meninggal. Kami nggak pernah berani terbuka. Hanya di taman belakang ini, saat orang tuaku sedang keluar kota, kami berani sedikit bebas. Tapi hari itu semuanya berubah. Suara langkah kaki berat di belakang semak membuat kami terlonjak. Pak Budi, tukang kebun yang sudah kerja di rumah ini 10 tahun, berdiri membeku dengan cangkul di tangan. Matanya melebar, mulutnya terbuka tapi nggak ada suara. "Non Rina, ini apa-apaan?" katanya pelan, suaranya gemetar antara kaget dan takut. Aku langsung mundur, tangan Sinta lepas dari pinggangku. Wajahku panas seperti terbakar. "Pak Budi, tolong, ini bukan seperti yang Bapak lihat," kataku buru-buru, suaraku bergetar. Sinta berdiri diam, wajahnya pucat. Pak Budi menggeleng pelan, "Saya sudah lama kerja di sini, Non. Saya nggak mau ribut. Tapi ini dosa, Non. Keluarga Bapak kalau tahu." Dia nggak melanjutkan. "Aku tahu ancaman itu. Di masyarakat seperti kami, berita seperti ini bisa menyebar seperti api di ladang kering." Aku langsung ambil dompet, keluarkan semua uang yang ada, sekitar 2 juta rupiah. "Pak, ini buat Bapak. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Ini kesalahan kami." Sinta menatapku dengan mata penuh rasa bersalah, tapi dia diam saja. Pak Budi menerima uang itu dengan tangan gemetar, lalu pergi tanpa kata lagi. Malam itu aku dan Sinta nggak berani ketemu lagi. Kami cuma chat panjang, saling meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Tekanan di dada ini, rasa takut kehilangan segalanya, mulai menggerogoti. 3 hari berikutnya aku hidup seperti mayat berjalan. Di kantor, aku tersenyum pura-pura saat rekan kerja bertanya kenapa mukaku pucat. Pulang ke rumah, ibuku sudah siap dengan ceramah panjang tentang cari jodoh yang baik. "Rina, umurmu sudah 20 genep, jangan terlalu sibuk kerja." Ayahku sibuk dengan proyek baru, tapi matanya selalu curiga kalau aku pulang malam. Aku nggak berani ketemu Sinta. Kami hanya video call sebentar di malam hari, suara pelan supaya nggak ketahuan. "Aku takut, Rin," kata Sinta suatu malam. "Kalau Pak Budi ngomong ke tetangga atau lebih parah, ke keluargamu." Aku berusaha kuat untuk dia. "Kita harus sabar. Ini Indonesia, Sin. Kita nggak bisa gegabah." Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, berapa lama lagi kami bisa bertahan seperti ini? Cinta kami terasa seperti bom waktu yang sudah mulai berdetak. Hari ke-7 setelah insiden itu, aku sedang duduk di teras depan rumah sambil minum kopi, mencoba melupakan ketakutan. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan hati-hati. "Halo, ini dengan Rina Putri Wardani." Suara di seberang ormal, seperti sekretaris. "Iya, benar.
Anda diminta hadir di acara peluncuran Yayasan baru Hartono Group besok sore di Hotel Grand Indonesia. Undangan khusus dari Pak Hartono sendiri. Ada yang ingin bertemu Anda. Aku bingung. Hartono Group. Itu salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, bisnis dari properti sampai pertambangan. Ayahku pernah cerita mereka saingan berat di proyek apartemen mewah. Kenapa aku diundang? Aku tanya Sinta lewat chat, tapi dia nggak balas cepat. Malamnya, dia akhirnya telepon. Suaranya aneh, seperti menahan emosi. Rin, aku harus cerita sesuatu. Besok aku akan ada di acara itu. Aku tertawa kecil, pikir dia bercanda. Kamu? Di acara konglomerat. Kamu kerja di mana sekarang? Jawabannya membuat dunia aku berhenti berputar. Aku putri kandung Pak Hartono. Anak luar nikah. Baru diakui minggu ini setelah Tesna. Ibu aku dulu pembantu di rumah mereka dulu sebelum aku lahir. Mereka baru tahu sekarang karena ibu sakit dan kasih surat wasiat. Aku diam lama. Sinta, kamu serius? Serius, Rin. Besok aku akan diperkenalkan sebagai putri mereka di depan media dan keluarga besar. Aku nggak tahu harus bilang apa ke kamu. Aku takut semuanya berubah. Suaraku hilang. Ciuman di taman itu tiba-tiba terasa seperti mimpi buruk yang baru mulai. Besok sore, aku datang ke hotel dengan gaun sederhana yang kupinjam dari teman. Ruangan ballroom penuh orang penting, kamera berkedip di mana-mana. Pak Hartono, pria tua berusia 65 dengan jas mahal, berdiri di panggung. Di sampingnya, Sinta. Dia memakai kebaya modern putih yang elegan, rambut disanggul rapi, wajahnya cantik tapi tegang. Hari ini, saya dengan bangga memperkenalkan putri kandung saya, Sinta Hartono. Dia akan bergabung dalam keluarga ini dan membantu mengelola yayasan sosial kami. Tepuk tangan membahana. Aku berdiri di belakang, kaki lemas. Sinta mencari mataku di kerumunan, tatapannya penuh permohonan ma. Setelah acara, dia mendekatiku di lorong. Rin, ma, aku nggak bilang dari dulu. Ibu aku larang. Dia takut aku diambil keluarga ini dan kamu kita aku mundur selangkah. Kamu sekarang putri konglomerat, Sin. Aku cuma anak biasa dari keluarga kecil. Apa yang tersisa buat kita? Dia pegang tanganku cepat, tapi lepas lagi karena ada orang lewat. Kita masih bisa. Tapi sekarang semuanya rumit. Keluargaku baru. Mereka konservatif banget. Ayahku bahkan sudah bicara soal jodoh dengan anak pengusaha lain. Kata-kata itu seperti pisau. Malam itu, di kamar kosku, aku menangis sendirian. Cinta kami yang sudah penuh luka sekarang ditambah tembok kekayaan dan status yang tak terbayangkan. 2 minggu setelah pengumuman itu, Sinta mulai berubah. Dia pindah ke rumah mewah di Menteng, punya sopir pribadi, dan jadwal penuh dengan pertemuan bisnis. Kami masih ketemu diam-diam, di kai kecil di sudut Jakarta Selatan yang sepi. Tapi sekarang dia selalu memakai masker dan kacamata hitam, takut ada yang kenal. Rin, aku masih cinta kamu, katanya sambil memegang tanganku di bawah meja. Tapi keluargaku mereka mulai tanya-tanya soal masa lalu aku. Kalau mereka tahu aku suka perempuan, semuanya bisa hancur. Yayasan baru ini, bisnis ayahku, semuanya bergantung pada citra keluarga yang sempurna. Aku mengangguk, tapi di dalam hati sakit. Aku sendiri sedang menghadapi tekanan di rumah. Pak Budi, tukang kebun itu, mulai sering ngobrol dengan ibuku. Aku curiga dia bocor sedikit demi sedikit. Suatu sore, ibuku tanya langsung, Rina, kamu dekat sama siapa sih akhir-akhir ini? Ada yang bilang kamu sering sama cewek cantik di taman. Aku bohong, bilang itu teman kantor.
Tapi bohong itu makin berat. Sinta mulai dapat tekanan dari keluarga baru. Ayahnya, Pak Hartono, memperkenalkan dia ke anak laki-laki mitra bisnis, seorang pengusaha muda bernama Rea. Dia calon yang baik, Sinta. Keluarga kami butuh aliansi ini, kata Pak Hartono di makan malam keluarga yang Sinta rekam dan kirim ke aku. Aku nonton video itu berkali-kali, air mataku jatuh. Sinta di video tersenyum kaku, tapi matanya kosong. Malam itu kami bertengkar lewat telepon. Kamu mau nikah sama dia? Tanyaku marah. Aku nggak punya pilihan, Rin. Kalau aku tolak, ayahku bisa cabut semua dukungan ke ibuku yang sakit. Obatnya mahal. Aku harus bayar hutang masa lalu keluarga aku. Suaranya pecah. Aku diam pertama kalinya aku merasa dikhianati. Bukan karena dia bohong, tapi karena dia mulai memilih jalan yang berbeda. Di masyarakat Indonesia, status dan keluarga sering lebih kuat daripada cinta. Aku mulai meragukan segalanya. Konflik makin dalam saat acara ulang tahun Pak Hartono yang besar di rumah mewah mereka. Aku diundang sebagai teman lama Sinta dari kampus. Di sana aku lihat langsung betapa jauh jarak kami sekarang. Sinta berdiri di samping Rea, tangan mereka hampir bersentuhan untuk otot keluarga. Aku berdiri di pojok, memegang gelas jus yang sudah hangat. Saat ada kesempatan, aku tarik Sinta ke taman belakang. Kamu nggak bisa terus begini, Sin. Kita sudah janji untuk saling jaga. Dia menangis pelan. Aku tahu, Rin. Tapi setiap hari aku diingatkan bahwa kalau rahasia kita bocor, ayahku bisa kehilangan mitra bisnis. Media sudah mulai gosip soal putri baru yang misterius. Kalau mereka tahu aku lesbian, citra keluarga hancur. Kamu tahu kan di Indonesia ini, masih dianggap tabu besar. Aku pegang bahunya. Kalau begitu, kita kabur saja. Aku siap tinggalkan semua. Tapi Sinta menggeleng. Kamu nggak ngerti. Ibuku sekarang dapat perawatan terbaik. Aku nggak bisa egois. Malam itu, di rumah, ayahku panggil aku ke ruang tamu. Pak Budi ada di sana, berdiri dengan kepala menunduk. Non Rina, saya sudah bilang ke Bapak. Saya nggak tahan lagi. Ini untuk kebaikan Non. Ayahku marah besar. Kamu bawa malu ke keluarga, Rina. Ciuman sama perempuan di taman sendiri. Apa kata orang nanti? Ibuku menangis. Aku diam, tapi dalam hati aku tahu ini harga yang harus kubayar. Sinta menelepon malam itu, suaranya dingin. Rin, ayahku tahu soal kita. Rea bilang dia dengar gosip dari teman. Kita harus berhenti dulu. Demi keselamatan kita berdua. Itu pertama kalinya dia bilang berhenti. Aku merasa dunia runtuh. Pengkhianatan kecil demi kecil mulai terasa. Bulan berikutnya penuh dengan pertempuran batin. Aku kehilangan nafsu makan, kerja jadi kacau. Sinta sekarang resmi tunangan Rea, diumumkan di media sosial keluarga Hartono. Oto mereka tersenyum, tapi aku tahu itu pura-pura. Kami masih ketemu sekali, di apartemen sewan yang aku siapkan diam-diam, aku nggak bisa, Rin. Aku pilih keluarga. Ma. Kata-kata itu seperti bom. Aku marah, teriak, tapi akhirnya peluk dia sambil menangis. Kamu pernah bilang cinta kita lebih kuat dari apapun. Sinta menjawab pelan, dulu iya. Sekarang aku lihat harga yang harus dibayar terlalu mahal. Kamu juga harus move on. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, ibuku paksa aku ikut konseling dengan ustadz. Ini ujian, nak. Allah kasih jalan yang benar. Aku diam saja, tapi dalam hati bertanya, apakah Tuhan benar-benar menghukum cinta yang tulus? Sinta mulai hindari aku total.
Aku coba datang ke kantor yayasan mereka, tapi security larang. Gosip di kalangan sosialita Jakarta mulai menyebar. Teman-teman lama aku mulai menjauh. Satu teman bilang langsung, "Rina, kamu beneran suka cewek? Itu nggak normal di sini." Tekanan sosial seperti itu membuat aku hampir putus asa. Suatu malam, aku mabuk sendirian di kamar, memandang Oto kami dulu. Aku sadar, aku harus bangkit. Bukan untuk Sinta, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai cari kerja baru di luar Jakarta, di Bali, tempat yang agak lebih terbuka. Puncaknya terjadi di acara pernikahan Sinta dan Rea yang mewah di Bali, undangan yang entah kenapa masih sampai ke tanganku. Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk melihat akhir dari semuanya. Di bawah tenda putih mewah menghadap pantai, Sinta memakai kebaya pengantin indah. Saat mata kami bertemu di tengah kerumunan, aku lihat air mata di matanya. Saat resepsi, aku dekati dia diam-diam di belakang panggung. "Selamat, Sin. Kamu sudah dapat semua yang kamu mau." Suaraku tenang tapi sakit. Dia pegang tanganku terakhir kali. "Rin, aku nggak pernah berhenti cinta kamu. Tapi aku pilih jalan ini demi ibu dan keluarga. Kamu harus bahagia dengan orang yang bisa terbuka." Aku tersenyum pahit. Mungkin suatu hari Indonesia berubah. Tapi hari ini aku belajar bahwa cinta kadang harus dibayar dengan kehilangan. Aku pergi tanpa menoleh lagi. 6 bulan kemudian, aku sudah menetap di Bali, kerja di agensi kreatif yang lebih santai. Aku mulai terbuka pelan-pelan dengan teman baru, meski masih hati-hati. Sinta kirim pesan sekali, bilang pernikahannya nggak bahagia, tapi dia tetap bertahan. Aku balas singkat, "Jaga diri." Kisah kami berakhir bukan dengan ledakan besar, tapi dengan luka yang pelan sembuh. Aku sadar setiap pilihan punya harga. Apakah cinta sejati layak diperjuangkan meski melawan keluarga, masyarakat, dan diri sendiri? Atau justru kebahagiaan sejati ada saat kita mau melepaskan demi orang yang kita cintai? Kamu yang baca, menurutmu mana yang benar?